Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lismayanti dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis mahasiswa semester 5 di Institut Setiami Kampus Bekasi. Di sini saya akan membuat tugas video tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Vita Fitisia, SE, SPD, MM. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang G20 dengan judul Pemulihan Ekonomi dan Indonesia Maju melalui Presidensi G20. Pengertian G20. G20 atau yang disebut dengan istilah Group of 20 merupakan forum kerjasama multilateral yang diikuti oleh Indonesia, di mana G20 ini menghubungkan antara negara maju dan negara berkembang yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Pada tahun 2022 ini, Indonesia menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang setelah dilakukannya serah terima dari Italia yang menjadi tuan rumah pada tahun 2021. Ada 3 prioritas Indonesia yang akan dibahas di dalam presidensi G20. Pertama, arsitektur kesehatan dunia, kedua, transisi energi, dan yang ketiga adalah transformasi digital. Negara-negara yang tergabung di dalam anggota G20. G20 ini terdiri dari 19 negara utama dan 1 lembaga yaitu Uni Eropa yang dapat dilihat pada gambar berikut. Pemulihan ekonomi di era G20. G20 ini memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global terkait dengan pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Secara langsung, manfaat pada aspek ekonomi dapat dirasakan dari adanya kunjungan delegasi negara yang dapat meningkatkan 1. Devisa negara, kedua, berkembangnya kembali sektor pariwisata, ketiga, meningkatnya konsumsi domestik dengan optimalisasi UMKM, keempat, peningkatan PDB atau produk domestik bruto, dan yang kelima adalah penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya adalah Indonesia maju di era G20. Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia maju, apabila kita mampu mengkapitalisasi peluang dan tantangan dengan kemanfaatan optimal bagi kepentingan Indonesia. Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi, dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Presidensi G20 akan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Manfaat G20 bagi Indonesia. Jika dilihat dari segi ekonomi, manfaat presidensi G20 yang berlangsung dapat menggerakkan konsumsi domestik. Salah satunya pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto nasional hingga Rp 7,4 triliun yang melibatkan banyak UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Selanjutnya, jika dilihat dari segi pembangunan sosial. Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin. Di sisi lain, presidensi G20 berlangsung di tengah pandemi sehingga membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Selanjutnya, jika dilihat dari segi politik. Untuk segi politik, presidensi G20 menjadi momen untuk menunjukkan keberhasilan struktural yang dapat mendorong kepercayaan dari investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai central stage di dunia khususnya bagi pelaku ekonomi dan keuangan. Keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh negara anggota G20.
Keuntungan menjadi anggota G20 yaitu: pertama, dapat membuka berbagai peluang baru. Negara yang menjadi anggota di forum ini memiliki peluang ekonomi baru yang lebih besar, misalnya peluang untuk turut mempengaruhi proses dan perkembangan dunia internasional. Kedua, bisa mengetahui lebih awal tentang perkembangan global. Forum G20 ini membahas tentang perekonomian global. Negara yang tergabung di dalam forum ini akan lebih mengetahui berbagai informasi ekonomi global lebih awal. Hal ini akan membuat persiapan terhadap potensi resiko dan menetapkan kebijakan domestik menjadi lebih matang. Ketiga, menarik banyak investor. Tentunya dengan menjadi anggota G20, sebuah negara akan lebih dikenal dalam dunia investasi. Bukan tidak mungkin apabila investor asing tertarik untuk menanamkan modal. Keempat, tergabung di dalam forum eksklusif. Dengan tergabung di dalam pertemuan eksklusif ini, negara anggota G20 menjadi lebih dikenal dan diakui di berbagai organisasi maupun forum internasional. Kerugian menjadi anggota G20. Pertama, dituntut cepat tanggap. Menjadi anggota G20 membuat sebuah negara dituntut untuk cepat tanggap terhadap berbagai topik yang dibahas. Terlebih tiap tahun fokus pertemuan G20 berbeda-beda. Kedua, utang negara berpotensi meningkat. Negara berhutang untuk menutup defisit keuangan domestik atau membiayai proyek-proyek tertentu, maka beban untuk melunasi hutang akan semakin besar. Tentu negara akan berat dalam mencicil hutang beserta bunganya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pemulihan ekonomi dan Indonesia maju melalui presidensi G20. Semoga bisa memberikan manfaat dan gambaran tentang G20. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.